Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama yang dimana kita sangat membutuhkan, yakni dari ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai lentera, sebagai penerang jalan hidup kita, langkah kita, yakni menuju akhirat nanti. Itu demikian. Apalagi kita umat akhir zaman, ya, yang jarak kita dengan baginda Rasul sudah jauh dan tempatnya pun jauh, yakni antara Madinah dengan Mojokerto sangat jauh, ya. Jadi masuknya dari Madinah ke Mojokerto lewat berapa negara. Kemudian di situ ada beberapa budaya, ada beberapa bangsa, sehingga nilai-nilai itu sampai ke Mojokerto sudah tidak asli lagi, ya. Oleh karena itu pada sore ini saya diberi amanat, yakni bahas sebab-sebab sesatnya umat akhir zaman, ya. Kenapa? Di antaranya karena ya memang jarak ini jauh kita dengan Nabi. Semakin jauh umat ini dengan nabinya, maka semakin tidak kenal ajaran nabinya. Apalagi jaraknya jauh, melewati berapa bangsa, berapa negara, sehingga nilai-nilai yang dari sana itu terpengaruh, ya. Saya masih ingat betul waktu saya masih kecil, mbah saya itu kalau Kamis sore bikin kopi sama rokok kelobot, ya. Kemudian ditaruh, tak tanya, mbah damel nopo kopi kali rokok kelobot niki? Mbahmu lanang biyen senengane kopi kali rokok kelobot. Jumat pagi bikin takir. Tahu takir ya, masa wong Mojokerto gak ngerti takir, ya. Bikin takir, dikasih kembang macan kera atau kembang macan telon, ya, dikasih uang Rp1/2 waktu saya masih kecil. Di belakang rumah saya sungai besar, ya, jurusannya Mojokerto ini, ya itu. Kemudian dikentirno, dilarungkan. Tak tanya, mbah damel nopo mbah? Anak putuku cegak digondol kalap.
Di tempat saya daerah Sepanjang, Karangpilang seterusnya itu sering orang hilang tiap tahun ada. Karena katanya digondol kalap. Untuk menghilangkan itu dikasih apa? Yaitu tadi takir yang ada. Nah, waktu saya masih kecil saya anggap ini bagian dari agama Islam. Kenapa? Karena ibu saya muslim, mbah saya muslim, buyut saya juga muslim. Ya, sehari-hari kita juga apa? Laksanakan sholat, puasa, itu mulai kecil. Ya, saya kira ini bagian dari Islam. Tapi setelah kita mondok nyantri mulai Jawa ujung timur sampai ujung barat, ternyata apa? Tidak ada satu kitab pun yang menjelaskan tentang itu. Ya, ini ternyata kita tahu ini bukan bagian dari agama. Ya, itu demikian. Maka di sini begitu kita lahir coer, ya, kita di Mojokerto, di Surabaya, di Gresik dan lain sebagainya ini, ya, tidaklah kita kenal agama kita, melainkan agama kita sudah bercampur dengan apa? Adat. Ya, kemudian keyakinannya sudah bercampur dengan khurafat, dengan takhayyul. Kemudian amal perbuatannya sudah bercampur dengan bid'ah. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, sehingga kita kalau kembalikan kepada sunnah Rasul yang diajarkan ke sahabat, yang oleh sahabat diterima dari Rasul, ya, maka jauh bagaikan bumi dengan langit. Maka dari sini, dari titik tolak ini akhirnya kita ketahui bahwasanya jarak semakin jauh, ya, baik itu jarak masa ataupun jarak tempatnya, maka semakin berubah, tidak asli lagi. Itu demikian, banyak bercampur dengan nilai-nilai adat, nilai-nilai khurafat, nilai-nilai takhayul dan lain sebagainya yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Itu demikian. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita, dan ini fakta. Faya ma'asyiral ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian sebab apa yang menjadikan umat akhir zaman ini tersesat? Ya. Kemudian kok tahu umat akhir zaman ini banyak yang tersesat? Dari mana pemberitahuannya? Yang memberitahukan kepada kita itu adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disifati oleh Allah Ta'ala, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah dia Rasul Muhammad itu berkata menurut hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Apalagi masalah-masalah gaib yang belum terjadi, Rasul sudah ceritakan itu. Ketika beliau masih hidup, peristiwa belum terjadi, Rasulullah sudah ceritakan. Bahkan sering Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, di dalam satu peperangan nanti yang meninggal ini si A, si B, ini nanti tangannya putus dan lain sebagainya, sudah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum terjadi, dan itu pasti terjadi. Ini namanya berita nubuwah, yakni Rasul menceritakan sesuatu yang belum terjadi tentang agama Islam dan tentang umat Islam. Ya, dan pasti terjadi. Ini berita nubuwah, salah satu daripada tanda kenabian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sataftariqu ala ummati, ya, akan berfirqah, iftaraqo yaftariku iftiraqon, ya, diambil dari kalimat firqah, ya, tafarruq, yakni kalimat firqah itu adalah satu pecahan dari induknya yang sudah pada tingkatan yang sangat mendasar. Itu firqah. Kalau perpecahan itu masih masalah-masalah yang sifatnya furu'iyah, masalah-masalah cabang, ya,
di mana kita boleh berbeda antara madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali. Ini ada perbedaan, tapi perbedaan masalah furu', masalah cabang, ya. Tapi Rasul sebutkan untuk umat akhir zaman itu sataftariqu, akan berfirqah. Jadi umatku ini akan berfirqah, ya, itu. Jadi maknanya apa? Perpecahannya ini sangat mendasar, ya. Itu demikian. Kemudian Rasul menunjukkan bilangan sataftariqu ala ummati ala salasin wa sab'ina firqatan, yakni berfirqah menjadi 73 firqah, ya. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali satu. Maka di dalam berita nubuah ini, sabdanya Rasul ini menunjukkan apa? Perpecahan yang ada di tengah-tengah umat ini itu perpecahan yang sangat mendasar, firqah. Maknanya apa? Kelompok sesat dengan kelompok yang benar itu 1:72. Kira-kira banyak mana? Ya, yang sesat dengan yang lurus itu banyak mana? Yang benar dengan yang sesat ini banyak mana? Ya, Rasul sendiri yang memberitahukan 1:72. Ya, ini pakai kalimat firqah. Firqah ini sudah mendasar. Perbedaannya itu sangat fundamental. Itu demikian. Ya, ini firqah masalahnya. Ini. Belum lagi yang ikhtilaf. Ya, ini firqah. Ya, demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa beritahukan kepada umatnya akhir zaman? Ya, kalau kita boleh bahasakan, yakni bahasa Mojokerto sini, ya, maknanya Rasulullah mengatakan, hati-hati ya awakmu iku, awakmu umat akhir zaman, nggih, hati-hati yo, sing sesat karo sing bener iku akeh sing sesat. Makanya kalau melangkah, Allah Ta'ala sudah ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfulan ojo manut sira kabeh kaum muslimin kaum mukminin malaisa laka bihi ilm, ing barang kang sira iku ora ngerti ilmune. Di dalam ayat ini Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmu. Terlebih lagi kita umat akhir zaman, jangan sampai melangkahkan kaki di dunia ini tanpa ilmu, tanpa tuntunan, tanpa petunjuk dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, innas sam'ah, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti di hadapan Allah, di mahkamah Allah akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, maka dari ayat dan hadis tersebut kita ambil kesimpulan, wahai umat akhir zaman, ya, jadi di sekitarmu, di sekelilingmu ini kelompok yang sesat dan yang benar itu banyak yang sesat. Ya, maka hati-hatilah kamu. Ya, ini peringatan Rasul untuk umat akhir zaman. Saya hanya sekedar nyampaikan. Ya, gelem trimon, ya gak gelem tetap untalan, kan begitu. Ya, bahasanya begitu. Mau ndak mau harus terima. Ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Ya, nih. Padahal apa? Berfirqah ini dilarang di dalam Islam. Itu perbuatan yang haram, memisahkan diri dari induk sudah sampai pada tingkatan yang mendasar. Ya, ini haram, tidak boleh. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya,
Ini berpegang teguhlah, iktisam. Jadi gegondelono kelawan rapat, itu iktisam. Ya. Bihablillah, dengan tali agama Allah. Ya. Jami'an semuanya. Wala tafarraqu, jangan kalian berfirqah-firqah. Dilarang berfirqah, tapi nanti terjadi umat ini akan berfirqah dan itu pasti terjadi. Ya. Itu demikian. Allah Ta'ala melarang berfirqah, tapi akan terjadi apa? Karena munculnya kesesatan-kesesatan di mana-mana. Ya. Ini. Jadi ajaran-ajaran sesat itu yang menjadikan kita berfirqah. Maka di sini saya ambil dari 4 kitab ya. Di antaranya Dr. Ahmad Salam, kemudian Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan, kemudian Dr. Isa bin Abdullah As-Sa'di. Ini sebabnya banyak sekali. Kenapa umat Islam ya akhir zaman ini banyak yang tersesat, ya banyak yang menyimpang. Ada sebab dari luar intinya dan ada sebab dari dalam. Ya, sebab dari luar ya itu sebagaimana yang Allah ingatkan. Sebetulnya kita ini diingatkan oleh Allah Ta'ala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 120 itu ya. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Ta'ala berfirman, selamanya tidak akan rela, tidak akan ridho kepada engkau Muhammad, kepada kalian wahai kaum muslimin. Siapa yang tidak ridho, tidak rela selamanya? Ya, karena pakai kalimat lan itu kalimat nafi, jadi litakid, jadi menunjukkan apa? Ya ini sungguh-sungguh, ya tidak akan selamanya, tidak akan rela kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ingatkan di dalam sabdanya, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in ba'an bi ba'in. Sungguh kalian wahai umat Islam, kalian akan mengikuti sunnana man kana qablakum. Sunnah yakni apa? Satu pola hidup, satu pola fikir, satu pola beragama ya orang-orang sebelum kalian. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu millah, ya, di sini sunan, jamak dari sunnah, ya, ini. Jadi maknanya sama, pola hidup, pola fikir, pola beragama dan pola berkeyakinan orang-orang sebelum kalian. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, qalu ayahud wan nasara ya Rasulullah. Apakah yang Anda maksud orang sebelum kami ini Yahudi dan Nasrani? Ya, maka Rasul menjawab, faman, sopo maneh kalau bukan mereka itu, ya, faman. Ini bahkan Rasul rinci sampean, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sungguh kalian akan mengikuti pola hidup, pola fikir, pola beragama Yahudi Nasrani, sibron bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, diroan satu diroan bi diroin, ba'an bi ba'in. Maknanya sedikit demi sedikit dan pasti kalian akan mengikuti pola hidup dan pola fikir mereka. Maka sebab dari luar, ya, mulai negeri kita dijajah oleh Belanda, ya, Belanda sudah menurunkan tim ahlinya. Ya, mereka orang-orang orientalis, Van der Plas, Senuk Hurgronya, kiai-kiai Jawa dan Madura waktu itu dia tidak tahu, ya, karena pakai jubah, pakai sorban, bahasa Arabnya lebih mahir dari kita, dan dia bisa qiraatus sab'ah. Kalau ngimami kalah kiai-kiai Jawa sama Van der Plas,
sama senuk huruf-hurufnya kalah. Ya, bahasa Arabnya mahir. Ya, itu demikian. Tidak perlu Islam itu begini-begini dipotong. Ya, ini dijadikan apa? Jadi Islam itu hanya ritual saja. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau sudah haji seolah-olah kunci surga itu ada di tangannya. Dan bahkan terus sampai sekarang. Ya, di Sorbonne Perancis. Ya, itu ada kuliah tentang Islam. Di Massachusetts, ya, di Amerika, kemudian di Leiden, Belanda, ya, ini. Yang disekolahkan ke sana siapa? Anak-anak muda Islam dari IAIN, dari ini dimasukkan ke sana. Ya. Kita masih ingat tahun 85. Ya. Cacak kita orang Jombang itu enggak tahu siapa namanya, lupa saya. Itu menafsirkan, ya, Cak Jombang itu, ya, itu la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan umum kecuali Tuhan khusus. Jadi Allah itu isim makrifah diambil dari kalimat ilahun, isim nakironya ilahun. Ya, seperti masjidun itu masjid apa saja umum, isim nakiro. Dikasih lam makrifah al masjidu, tanwinnya hilang, menjadi masjid itu khusus. Allah itu diambil dari kalimat ilahun. Jadi la ilaha illallah itu maknanya tidak ada Tuhan umum kecuali Tuhan khusus. Sehingga apa? Kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya untuk orang Islam. Bagi orang Nasrani la ilaha illallah tidak ada Tuhan umum illallah kecuali Allah. Allah itu siapa? Tuhan khususnya Nasrani Yesus, maka Allah itu Yesus. La ilaha illallah bagi orang Buddha tidak ada Tuhan umum illallah kecuali Tuhan khusus siapa? Siddhartha Gautama, maka Allah itu Siddhartha Gautama dan seterusnya. Makanya sampai sekarang pun diikuti oleh pengikut sekarang. Ya, semua agama itu juga masuk surga. Nanti surga itu ada surganya Yahudi, Nasrani, ada surganya orang. Ya, itu begitu. Ya, kenapa bisa terjadi gitu? Karena sekolahnya di barat. Seharusnya kan kalau belajar Islam, mendalami Islam, sekolahnya di Mekah, di Madinah. Enggak, ini sekolah Islam di Leiden, Belanda. Sekolah Islam di Sorbonne, Perancis. Maka begitu pulang bikin resek. Ada lagi Mesir sekarang, Mesir juga buka sekolahan liberal. Ya, kita ingat siapa itu yang jadi ketua apa itu? Suriah. Ya, pulang dari Mesir, ya, mengatakan hajian tidak harus bulan Dzulhijjah, boleh bulan Syawal dan Dzulqa'dah. Masih ingat itu? Ya, itu pulang dari Mesir. Ya, dengan dalil apa? Ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang dimaklumi bulan haji. Rasul mengatakan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pemerintah Saudi Arabia itu bodoh sekali. Kenapa timbul korban terowongan Mina begitu banyak? Seharusnya hajian dunia ini dibagi. Amerika, Eropa hajian bulan Syawal, Afrika, Australia hajian bulan Dzulqa'dah, Asia Timur Tengah hajian bulan Dzulhijjah. Kira-kira orang Mojokerto dihajikan bulan Syawal mau ndak kira-kira? Diberangkat nang Mekah bulan Syawal kajian. Nduk kono tola-tole koyok kebu kopoan. Ya, mulai zaman Rasul sampai sekarang ini enggak ada yang namanya hajian bulan Dzulqa'dah, apalagi bulan Syawal. Ya,
Ini. Jadi habis sekolah liberal pulang ke Indonesia jadi liberal. Ya, ini aliran sesat yang menyesatkan dari luar. Ada sebab kesesatan yang terjadi di tengah umat ini, ada sebab luar. Ya tadi itu dari tidak terimanya Yahudi dan Nasrani, yakni proyek mereka, rencana mereka, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti mereka. Ini Allah yang berfirman, saya hanya nyampaikan saja. Sampean gelem untalan ya gak gelem, sampean lek ngono. Ya, ini karena ini Allah Ta'ala sudah. Ya, itu demikian. Jadi ini program mereka. Di balik Barat, Eropa, Amerika itu siapa? Yahudi, Nasrani. Jadi agama Islam ini dipotong tangannya, kanan, tangan kiri, kakinya, sehingga tinggal apa? Tubuh dan kepala kelap-kelip gitu aja. Bagaimana cara menghancurkan Islam, ya, dari dalam? Itu mereka pelajari mulai zaman penjajah Belanda, ya, Senuk Horgronya, Van der Plas. Itu makanya dulu, ya, faham yang ditebar di negeri kita itu sufi, torekot. Kenapa? Karena torekot itu tidak ada ajaran jihad. Ini diputus sama mereka, wis dikira tok ae Belanda iso njajah. Nah, itu begitu. Kalau kitab Al-Qur'an, ayat-ayat jihad yang begitu banyak itu ditutup sama mereka. Ya. Enggak ada melawan penjajah, melawan Belanda itu untuk mempertaruhkan nyawa, itu enggak ada. Ya. Enggak muncul Panglima Sudirman, enggak akan muncul itu. Ya. Ya alhamdulillah muncul gerakan Wahabi pertama, yaitu Muhammadiyah. Yang ngajak Quran Sunnah dianggap Wahabi. Lalu itu begitu. Difahamkan orang Quran Sunnah. Ini. Dan untuk melawan Van der Plas dan Senuk Horgronya itu mereka juga punya cara. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, itu punya cara. Bagaimana melahirkan apa? Generasi-generasi yang faham Al-Quran, faham Sunnah, sehingga melawan penjajah Belanda itu berani mereka. Agama itu gak dikir tok, gak sholat tok, ya, gak poso tok, enggak. Melawan penjajah Belanda itu juga apa? Bagian dari agama. Enggak bisa dipisahkan dengan agama kita. Jihad itu enggak bisa dipisahkan. Ya, itu. Di Al-Quran itu ada berapa puluh ayat tentang jihad itu, banyak. Ya. Cuma jihad itu disalahartikan. Ya. Yang namanya jihad itu angkat senjata. Ya. Sehingga dikesankan apa? Islam itu pemberontak anti pemerintah. Ada kelompok namanya Komji, Komando Jihad. Bajak pesawat woilah. Nah, yang kena siapa? Umat. Innalillahi. Jihad itu ada aturannya. Ini juga diselewengkan. Yang menyesatkan umat ini tidak hanya kelompok-kelompok sufi, tapi kelompok-kelompok khawarij juga dibina. Yang anti pemerintah itu dibina. Tujuannya apa? Untuk jelek-jelekan umat Islam. Kulo ngeledakno bom wong Islam, difoto, ya, di film, gawe cadar celonone cingkrang jenggo, akhirnya sing kena apa? Ya ndak kira-kira? Iya. Istri saya itu pakai cadar mulai tahun 80-an. 89 nikah sama saya pakai cadar. Saya tahun 80-an sobo saya itu Jogja. Ya, Gunung Kidul, Jogja, Dian itu begitu. Begitu ada peristiwanya Amrozi itu, bom Bali itu, langsung apa? Kalau ke pasar tak antar, di pasar sepanjang sana ditanya sama pedagang, ya,
Mas sampai niki kelompok Amrozi dah loh. Ada orang praktek cadar, istri Rasul semua pakai cadar. Kesannya apa? Kelompok orang yang pakai cadar itu teror. Apalagi saya jenggoten walaupun saipet, ya, celono saya cingkrang, wis. Maka sama saya jawab begini, Pak, kulo niki senes jamaahane Amrozi, kulo niki dereke Amrozi. Saudara satu Nabi Adam, saudara sama-sama walaupun pemahamannya berbeda, nggak sama saya dengan Amrozi, ya, pemahamannya jauh. Itu jihad itu bersama pemerintah, nggak bisa dikatakan jihad kalau nggak pemerintah yang ngajak. Loh itu begitu. Nah ini disalahartikan, dan memang kelompok-kelompok kayak gini nih yang dipelihara. Makanya sampai sekarang ndak akan pernah hilang. Kalau butuh ngelek-ngelek wong Islam dimuncul no. Ya, itu. Jadi supaya citra Islam itu elek, ndak di sini tok, di Amerika, di dunia begitu. ISIS itu bikinan siapa coba? Al-Qaeda itu bikinan siapa? Ya, CIA yang bikin itu, yang ngelatih Al-Qaeda itu CIA. Ya, semua orang tahu sudah. Ya itu. Terus ISIS siapa? Intelijen Inggris yang berperan itu. Loh, tahu semua dunia itu. Ya sekarang media itu tidak seperti dulu. Sana terjadi gini sudah langsung ini, ya. Kalau kita menguasai bahasa Arab saja, kita ambil berita Timur Tengah, tahu kita, ya, itu demikian. Ini makanya hati-hati kelompok-kelompok sesat akhir zaman yang menjatuhkan Islam. Ya, Islam ini agama rahmatan lil alamin. Jangankan meledakkan gereja, meledakkan bom. Ketika Rasulullah memberangkatkan pasukan perang, Rasul berpesan kepada panglimanya, ya, jenderalnya ini dipesan nih, ini, nanti kalau kamu berang jangan kamu bunuh wanita, jangan kamu bunuh anak-anak, jangan kamu rusak gereja, tidak boleh. Tempat ibadahnya orang lain tidak boleh dirusak. Kemudian apa? Jangan kamu bunuh pendeta, tidak boleh. Jangan merusak tanaman yang berbuah. Ini kondisi perang. Kemudian kondisi damai, tahu-tahu meledakkan bom, mengatasnamakan jihad. Ini tidak jihad, jahat ini. Ya, itu demikian. Itu. Jadi banyak, makanya jangan salah langkah. Rasul sudah ingatkan umatnya akhir zaman. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan berfirqah menjadi 73 firqah. Ya, firqah ini satu kelompok yang memisahkan diri dari induknya, sudah pada tingkatan yang mendasar, yang sangat mendasar. Itu akidah sudah perbedaannya itu begitu. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidatan kecuali satu. Maknanya, hei umat akhir zaman, hati-hati yo. Awakmu urip meniku sing sesat karo sing bener iku akeh sing sesat. Makanya kalau melangkah jangan sampai tanpa ilmu. Nah, itu demikian. Ini pengaruh, ini apa? Kelompok-kelompok sesat dari luar. Ya, maka kita perlu buka sejarah juga. Ya, itu terutama sejarah negara kita. Kita harus paham betul. Ya, penjajah itu untuk menguasai Indonesia itu ya apa? Pendekatan kepada orang-orang apa, tokoh-tokoh agama ini bagaimana? Bagaimana cara melumpuhkan supaya orang Indonesia itu jangan sampai berontak ke Belanda? Itu mereka punya trik, punya cara, itu demikian. Ya, itu demikian. Dan cara itu digunakan sampai sekarang untuk meden-medeni umat Islam. Ya, jadi kalau kita itu menjalankan syariat Islam, mau jenggoten, mau cadaran, celono cingkrang itu khawatir takut, itu begitu. Ya,
Ini makanya kita harus punya ilmu dan berpijak di atas landasan ilmu. Jadi kita tidak gentar sekalipun, walaupun nyawa pun kita taruhkan, kita kasihkan. Itu demikian. Kenapa? Kita berjalan di atas jalan syariah. Jangankan digonjeng orang, ya. Saya dulu waktu praktek itu ya, istri pakai cadar pertama tahun 80 itu ya, baru lewat aja itu ono ninja ucul jaringan. Iya, itu. Terus macam-macam sudah. Iki kelompok apa? Iki aliran apa? Enggak tahu sudah. Ya, itu tahun 80-an. Ini. Jadi itu terjadi, ya. Saya dulu kontraktor itu tukang kontrak rumah. 20 tahun saya kontraktor itu. Jadi pindah sini 2 tahun, pindah sana. Setiap pindah di satu daerah itu jadi perhatian. Kenapa? Bentuk penampilannya beda. Ya, itu demikian. Tapi saya tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Paling pol nyowo kan ngono ya. Wong nyowo wis siap dikekno. Di jalan Allah kan begitu ya. Ada apa takut? Saya gitu dah. Itu. Jadi pindah ke sana kemari akhirnya jadi pengalaman bagaimana pendekatan ke masyarakat, bagaimana kita berdakwah di masyarakat, ya, yang kondisinya di setiap daerah di Pulau Jawa ini sama. Nah, itu demikian. Ya, sehingga Pak kita bisa diterima oleh mereka. Ya, mereka tidak akan menolak kita. Ya, sampai terakhir saya itu, ya, masyarakat nggak ada yang mau demo saya, nolak saya, enggak ada. Karena apa? Saya tahu betul bagaimana cara pendekatan kepada masyarakat. Nah, itu demikian. Ini yang dari luar, ya. Nah, itu demikian. Kemudian yang dari dalam. Jadi pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam, ya. Ini yang pengaruh dari dalam sebab sesatnya umat akhir zaman itu karena kebodohan, dan Rasul sudah memberitahukan kepada kita. Rasul bersabda dengan 3 riwayat, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, mim baini yadis saah, menjelang kiamat, min asratis sa'ah, sebagian tanda kiamat, ayyurfa'al ilmu ini diangkat, Al-Quran ini nanti diangkat di tengah-tengah umat ini, wayun zalul jahil, kebodohan akan diturunkan. Ya. Di dalam riwayat yang lain ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kaifa yadhabul ilm wa nahnu naqra'ul Qur'an wa yaqra'u abna'una abna'ahum. Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu ini bisa hilang, Al-Quran bisa hilang di tengah kita? Kita ini menghafal Al-Quran. Kita ini menghafal Al-Quran. Dan anak kami menghafal Al-Quran, cucu kami menghafal Al-Quran, kok Al-Quran bisa hilang di tengah kita? Maka Rasul menjawab, ya Ziyad, in kuntu la araka min afqahir rajul bil Madinah. Ya Ziyad, aku lihat engkau, aku pandang engkau orang yang paling alim di kota Madinah. Awalaisa indahumul yahud wan nasara Taurat wal Injil? Bukankah di sisi Yahudi dan Nasrani ada Taurat, ada Injil? Fama tughni anhum syai'ah, tapi Taurat dan Injil itu, Taurat tidak bisa memberikan manfaat pada Yahudi, tidak bisa menyelamatkan Yahudi, tidak bisa menjaga persatuan Yahudi sehingga terpecah belah. Injil juga begitu, tidak bisa menyatukan Nasrani, tidak bisa jadi petunjuknya orang Nasrani. Nanti Al-Quran di tengah-tengah umat ini tidak bisa jadi petunjuk. Al-Quran yang asalnya nur cahaya ini bukan jadi cahaya. Al-Quran yang asalnya huda itu petunjuk, jadi petunjuk, justru penyesat Al-Quran itu nanti akhir zaman. Lu Al-Quran kok bisa jadi penyesat? Bisa. Sampeyan pernah baca buku Akhirat Ndak Kekal? Pernah ndak? Iya, ditulis sama siapa itu? Agus Mustafa, ya, itu. Ahli nuklir tapi nafsirkan Quran. Bahasa Arab
bahasa Arab keplek gak ngerti ya itu, tapi nafsirkan Quran ya, pernah berhadapan sama saya itu. Jadi Agus Mustafa itu ya, dia pakai dalil Quran, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu itu musnah kecuali wajah Allah, termasuk surga dan neraka itu Apa sampean punya keyakinan kayak gitu? Apa sampean memahami ayat Al-Quran kayak gitu? Sesat enggak kira-kira? Ya, sesat enggak? Sesat. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya Al-Quran itu bahasanya mujmal, umum, tergantung siapa yang nafsirkan, tergantung siapa yang nerjemahkan, tergantung siapa yang giring. Kalau Al-Quran itu diterjemahkan oleh orang-orang liberal, pakai falsafah liberal, jadi Islam liberal ya. Padahal Islam dengan liberal dari sisi bahasa saja sudah bertentangan, tanakut, antagonis sudah ya. Islam itu pasrah, liberal itu bebas ya. Ini jadi kalau Islam itu meyakini yang masuk surga cuma Islam, lainnya masuk neraka, itu Islam ya, itu kita ya. Ini tapi liberal enggak, semuanya masuk, semuanya benar ya. Itu demikian. Coba kalau kita tanya pendeta Nasrani yang sangat alim, Pak pendeta kira-kira agama yang paling benar itu apa? Dia akan jawab apa? Nasrani. Orang Buddha yang paling fanatik, paling alim, kita tanya, Pak agama yang paling benar itu apa? Dia akan jawab apa? Buddha. Masing-masing agama itu inklusif, nggak ada yang membenarkan semua, itu nggak ada kecuali liberal ya. Orang Nasrani membenarkan dirinya, orang Buddha membenarkan, orang Hindu juga begitu. Ini ajaran semua agama. Lah kalau ada orang ngajarkan semua agama benar, ini orang ini agamanya nopo agamane? Ada yang bisa jawab enggak? Ya, coba regu apa kira-kira? Ada yang bisa jawab ya. Nah, itu kalau saya sebagai muslim yang benar muslim, lainnya neraka ya. Orang Nasrani juga gitu, yang masuk itu begitu. Ini inti ajaran semua agama begitu ya. Yang namanya persatuan, yang namanya bineka tunggal ika tidak dimaknai semacam itu ya. Kadang-kadang ada penyimpangan makna ya. Islam itu sangat toleransi dan diajarkan ajaran toleransi yang sangat tinggi Islam itu ya. Kalau kamu punya tetangga Nasrani sakit butuh pertolong, hak tetangga ya. Itu kalau ndak makan kasih makan ya. Kalau butuh pekerjaan punya kasih pekerjaan, lo itu begitu, itu hak tetangga ya. Itu tapi soal Natalan ya nanti ya, ini lain lagi masalahnya ya. Mengucapkan selamat ya nanti ya. Itu demikian, ini lain permasalahannya sudah ya. Toleransi itu antar umat beragama, bukan toleransi beragama. Lalu itu begitu. Kalau antar umatnya, Islam sangat menjunjung tinggi dan sangat menghormati toleransi. Itu demikian ya. Ini. Dan banyak sekali ya hadis-hadis yang Rasulullah membantu Yahudi, membantu orang-orang kafir ya. Itu demikian. Ini banyak sekali. Jadi yang pertama ini kebodohan ini, diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah umat ini. Orang Islam tidak ngerti agamanya, orang Islam tidak ngerti kitab sucinya, orang Islam tidak ngerti sunnah nabinya ya. Kalau kita dulu waktu lahir di Mojokerto, kira-kira hidup itu agama kita campuran adat mboten? Campuran khurafat ndak? Itu sing saumur kula mawon kula tangleti sakniki nggih. Sampeyan waktu ngelamar bojo sampeyan ditakoki wetone ndak kira-kira?
Cakoki mboten? Nggih, ngaten. Mboten kula sing kula maratuwa kula Yogya. Nggih, otomatis ya, enggak bisa-bisa itu. Gitu. Ya berkenaan apa? Dengan keyakinan akidah yang khurafat. Nek ketemu selawe ngarai si. Sama saya tak bilangin mboten semerapak ya deh. Ya wis nek ngono tak gawe kebo bingung ae. Kalau tolak tetep, lho Pak mpun ngoten Pak, kebun niku goblok bingung maneh. Kalau mboten purun. Walaupun digawe kebo bingung. Ya. Nah, begitu sekarang tahu istri saya 2, anaknya 16, mertua geleng-geleng. Umpamane biyen tak hitung ngono keliru hitunganku jadi. Keliru hitungannya jelas keliru. Wong rezeki Gusti Allah duduk naga dina kan, duduk hitung-hitungan kan begitu ya. Ini. Fa ya ma'asyiral ikhwani fid din azakumullah. Maka di sini Al-Qur'an diangkat oleh Allah Ta'ala ilmu ini, bukan berarti Al-Qur'annya ndak ada Al-Qur'an itu. Cuma orang-orang itu salah memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an difahami dengan falsafah liberal jadi Islam liberal. Al-Qur'an difahami dengan orang-orang teroris jadi Islam teroris, meledakkan bom pakai dalil, bingung sampean. Iya. Ya, meledakkan bom itu pakai dalil. Kalau orang awam ya bener ya kayaknya. Iki tauhid jadi. Innalillahi. Nah itu begitu. Ya, ini. Dan itu memang apa? Untuk nakut-nakuti umat Islam, ya. Itu mereka punya strategi ya, itu dipancing ditebak, itu begitu. Makanya gak hilang kelompok begini ini selamanya akan ada iki tukang mancing iki. Enggak ono mana yang bagian nebak dhewe. Sing kenek wong Islam teroris, makanya hati-hati kita. Ya, podo ngajine Quran Sunnah ya. Tapi apa? Sikapnya kepada pemerintah jauh tidak seperti kita. Loh itu begitu. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum wafat, waktu Rasul menyampaikan mauidhah, ya. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah, ya, wa adhana Rasulullah mauidhatan durifat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Ya, jadi air mata ini menetes, hati ini tergetar. Ya, sahabat mengatakan, yakni qalu ka'annaha mau'idhatun muwaddi'un. Ya Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Ya, mau'idhah apa? Peringatan, nasihat perpisahan ya Rasulullah. Fa'ausini wasiatilah aku, kasih aku wasiat sebelum engkau tinggal ya Rasulullah. Maka Rasul berwasiat 2, ya. Di antaranya ittaqullah. Kemudian apa? Wasam'i wa ta'at, mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun, walaupun yang memerintahkan kamu budak Habsi, ya, budak hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek. Maknanya pemimpin yang memimpin kamu itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat hina, tetap kamu dengar dan taat. Tidak boleh apa? Membangkang kepada pemimpin, pada pemerintah. Ya, itu. Tapi ada orang membawakan Quran Sunnah, intinya tujuannya untuk, dan bahkan itu yang bikin juga orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu, bikin negara di dalam negara. Ya, dia punya imam sendiri, baiat. Bahkan kalau nikah itu, kalau yang tidak nikahkan imamnya tidak sah. Nikah KUA itu cuma pura-pura tok. Ya, itu. Memang dibikin kelompok-kelompok gitu untuk memecah belah umat
Islam. Makanya Rasul ingatkan, yang sesat dengan yang benar itu 72:1. Ya. Makanya umat Islam akhir zaman, hati-hatilah kalian di dalam melangkah. Dan Indonesia ini kelompok subur bagi kelompok jamaah imamah atau jamaah bayiat. Ini kelompok paling subur Indonesia ini. Ya. Jadi imam yang ada di Indonesia ini yang di bayiat itu puluhan jumlahnya. Ya, itu. Saya pernah ngaji sampai habis Kitabul Imaro, yakni Kitabus Sholah, ya, itu habis. Sama guru saya disuruh, ya nopo jenengan konsekuensi nek pun telas kitab niki. Jenengan kan kedah baiat ngaten. Saya disuruh baiat karena habis sudah Kitabul Imaro itu. Ya, itu. Terus tak tanya, guru saya ngaji yang bimbing saya itu, baiat niki HE sinten? Ya, karena saya belajar di sana sudah bisa membaca kitab saya. Ya, kalau membaca kitab lebih pintar saya daripada mereka. Niki baiat apa? Hak setiap orang apa hak orang tertentu? Enggak jawab. Loh, kalau hak setiap orang, nopo kula kok kongkon baiaten imam sampean, mboten imam sampean mawon sing baiaten kula dadi pimpinane. Nggih nek sampean infak ten kula. Ya, itu. Setelah itu gak diwawu, salam ae gak gelem pisan. Ya, gara-gara ndak mau baiat. Loh, kelompok yang semacam ini banyak sekali di tengah-tengah masyarakat. Ngajine Quran hadis nyel. Tahu nyel ya? Masa Mojokerto gak ngerti nyel. Nyel itu gak gelem kitab liyane wis. Pokoke Quran hadis. Engko sing nerjemahno. Apa jare dhuwur-dhuwure ya? Iku. Jadi gak oleh nang wong liya itu ngaji ke tempat lain tuh ndak boleh. Ya, itu demikian. Jarine ndak duwe sanad. Itu yakni duwe sanad sampai Rasulullah, itu begitu ya. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kita saat ini. Jadi kelompok jamaah, kelompok imamah ini banyak sekali di tengah kita ya. Nah, itu demikian. Kemudian ya, tadi yang dari luar jelas-jelas ya liberal ya, dan liberal ini memang banyak disokong ya dan sistematis ya, sehingga apa ya, masuknya di kalangan atas ya ini. Jadi di Amerika, di Eropa itu untuk mencapai yakni gelar S2, S3 itu sangat dimudahkan untuk orang-orang Indonesia. Karena apa? Karena mereka punya rencana ini untuk menjadi orang-orang penting. Ya, semua yang otaknya liberal. Itu demikian. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, itu demikian. Makanya umat Islam oleh Rasulullah sudah diingatkan, karena Rasul amat sayang, amat cinta kepada umatnya. Ya, itu demikian. Jadi umat Islam yakni sudah tidak paham tentang kitab sucinya, sudah tidak paham tentang sunnah nabinya, sehingga banyak dari keyakinan ya dan amalia perbuatan ini yang bercampur dengan adat, dengan khurafat, keyakinannya keyakinan syirik, itu banyak sekali, dan dia tidak merasa dan dia tidak mempersoalkan ya, itu. Kemudian jahal biddin ini, bodoh terhadap kitab suci dan kitab Al-Quran Sunnah itu bukan berarti enggak paham, enggak. Kalangan orang awamnya mereka itu memang ya, jangankan isinya Al-Quran, 80% umat Islam yang ada di Indonesia ini yang bisa baca Al-Quran berapa persen coba? Ada 50%? Pernah dengar enggak surveinya berapa yang bisa baca Al-Quran?
20% nggak ada. 10% orang Islam bisa baca Al-Quran yang bacaannya benar baik, ya sesuai dengan tajwid, ya ini itu cuma 5%. Kemudian yang tahu artinya Al-Quran, Al-Quran dibaca langsung paham artinya berapa persen coba? Ya, nah, jadi yang hadir ini yang langsung tahu artinya ada berapa kira-kira? Ya, langsung paham Ustaz, aku nek ono imam moco aku nangis Ustaz. Ya, soalnya apa paham artinya aku. Lho ya apa iso nangis wong artine gak ngerti. Ya, sahabat dulu dibacakan gemeter itu. Kharru sujada wa buqiyah. Iya, dibacakan ayat-ayat neraka itu nangis betul sahabat itu. Karena apa? Tahu artinya. Lah kalau ndak tahu artinya, musik dangdut itu lebih apa? Lebih menggetarkan jiwanya daripada bacaan Al-Qur'an. Itu jeleng itu sampai sikile melok apa? Nah, itu begitu. Quran tidak menggetarkan hatinya, gak ngerti artinya soalnya. Dan yang saya itu gak mau mengerti juga. Sebetulnya gampang belajar tarjim Al-Quran, tahu maknanya itu mudah. Bahasa Arab itu juga mudah kalau mau belajar. Ya, di tempat saya itu ada santri saya paling tua itu 73. Masih belajar ngaji bahasa Arab, nahwu sorof, ya tarjim Al-Quran hadis itu. Satunya lagi 71 sama istrinya, ya tinggal di tempat saya. Itu. Jadi di tempat saya terbuka, ya mau belajar umur berapa saja tak terima. Ya, nyantri di tempat saya gratis. Lalu begitu, ya supaya apa umat Islam cepat isok bahasa Arab. Saya cuma dasari 1 tahun bisa baca kitab. Setelah itu nyantri orang di terserah. Iya, mulakhos itu harus habis 1 tahun. Sebelum mulakhos adaan itu pokoknya 1 tahun itu targetnya mulakhos selesai. Nah itu begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ndak diplokoto wong Islam itu. Nek gak ngerti bahasa Arab, ndak ngerti Al-Quran, gak diplokoto. Digawakno dalil ngono wis manggut-manggut padahal keliru. Istidlalnya itu penempatan dalilnya salah. Nah di situ, ya. Ini. Makanya harus. Ya kalau kita ndak bisa nanti anak kita yang bisa. Kalau anak kita ndak bisa nanti cucu kita yang bisa. Itu harus ada program semacam itu. Umat Islam harus paham Al-Quran. Itu demikian, harus paham sunnah. Itu demikian. Ya, ini. Karena nanti masuknya itu. Belum lagi nanti Syiah. Ya ini yang liberal. Syiah itu membawakan dalil Quran kita. Tapi nanti diplesetkan. Ya. Kawin mut'ah itu dia ada dalilnya dalam Al-Quran, pakai dalil apa? Mut'ah nikah, yakni pemberian hadiah apa? Istri yang ditalak itu, ya. Dia pakai dalil itu. Lah kalau kita tidak ngerti wadah. Kemudian apa? Di Sahih Bukhari itu ada hadis yang pertama membolehkan mut'ah, ya. Hadis yang kedua melarang kawin mut'ah sampai hari kiamat. Yang dinukil di Sahih Bukhari itu yang membolehkan kawin mut'ah. Lah orang baca, lu iki ono nduk Sahih Bukhari iki. Ya. Banyak orang yang enggak tahu kalau ada dalil yang melarang itu dia enggak tahu. Ada nasikh mansukhnya itu dia enggak paham itu. Ya, akhirnya apa? Terjebak dalam kawin mut'ah. Lah itu begitu. Ya. Ini bahayanya kita kalau ndak paham, sudah ndak paham bahasa Arab, kemudian apa? Ndak mau ngaji, ya, itu demikian. Jadi ini termasuk diangkatnya ilmu. Jadi bukan berarti Al-Quran itu hilang di tengah kita, Sunnah Rasul hilang di tengah kita, ndak. Cuma cara memahaminya itu salah, ya. Cara memahaminya salah. Ini yang dari dalam. Dari pemahaman yang salah ini, ya, begitu Khalifah Ma'mun, yakni berhasil menguasai Persia dan Romawi, maka kitab-kitab, ya, buku-buku filsafat yang ada di Yunani itu, ya, itu dibawa ke Baghdad, kemudian diterjemahkan di dalam
bahasa Arab. Ya. Sehingga apa? Masuknya filsafat di dalam Islam. Muncullah yakni kelompok-kelompok sufi, torekot, ya, yang dimana yakni di dalam memahami agama ini dengan falsafah, dengan filsafat. Jadi memahami nas Al-Quran dan Sunnah itu tidak lewat sahabat, tapi lewat filsafat. Sehingga apa? Sebagian besar mereka itu ujung-ujungnya manunggaling kawula Gusti, menyatunya antara kawula lan Gusti, menyatunya antara Allah dan hambanya. Itu demikian. Sehingga apa? Mereka di dalam memahami agama ini, ya, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dohirnya ini masih syariat, masih orang awam. Masih orang awam, ya, ini. Kemudian kalau sudah meningkat, itu hakikat. Hakikat ini sudah amalan batin, sholatnya di batin, puasanya di batin, ya, semuanya di batin, kecuali makan dan kumpul istri tidak di batin, ya, di batin semuanya, puasanya di batin, itunya di batin, batin semua sudah, ya, itu. Saya pernah tinggal di satu daerah, satu kampung kena gitu semua. Sholat di satu musola itu cuma saya, anak saya sama Pak Haji yang ngadani, yang ngimami dia. Makmumnya saya sama anak saya. Tak tanya, "Mbah, ini orang sini kok gak ada yang jamaah?" "Oh, wong kene iki pinter-pinter dik, pinter dalil tapi gak ono sing sholat." Jadinya. Nah, saya ndak paham. Kok bisa kayak gitu? Saya pulang. Nah, ternyata tetangga depan rumah langsung ngampiri saya karena tahu saya pakai jubah, pakai peci putih, ditanya, "Jenengan niki ngastone napa? Kerjanya apa?" "Ngajar ngaji di pesantren," ya. Itu waktu itu saya ngajar di Surabaya, di pesantren Surabaya, ya. Saya tanya, boleh, monggo silakan. Tanya, saya jawab. Nanti jangan tidur ya, pulangnya kita melekan, kita tetangga baru kenalan. Ternyata apa? Mereka datang 6-7 orang itu ya. Ya sambil bikin ayam panggang, melekan ya. Ternyata apa? Mereka mau ngeroyok saya. Ya, itu. Jadi ngajak diskusi sama saya. Ada 7 orang kalau tidak salah itu ya. Itu. Ya, ternyata semua mereka ini para pengikut torekot, satu kampung itu kena, nggak ada yang Jumatan, nggak ada yang sholat. Itu. Akhirnya tanya sama saya, "Oh, saya tahu arahnya. Sik Pak yo, tak jupukno mumpung kitabku sik ono, Pak. Dan mumpung aku kontrak nduk kene, nek aku wis gak nduk kene sampean gak kepethuk aku maneh." Tak ambilkan kitab saya, tak ajak diskusi, tak habisi sampai subuh. Gak terima, meneh tak celukno kiaiku, celukno tak enteni karo aku. Wah, ndak orang 7, orang 8, sak kampung teko itu. Saya diskusi sama kiainya. Tak habisi sekarang sekalian di depanan itu. Pokoknya gak gasak tak gasak dhewe karo aku. Ada apa takut di jalan? Paling pol mati kan begitu ya. Jadi akhirnya terjadi diskusi rame sak kampung itu. Akhirnya kiainya ngakui tobat ya, sak kampung ikut tobat semua, alhamdulillah. Itu begitu. Sampai sekarang pun walaupun saya sudah pindah itu, dia masih satu rombongan tiap hari raya itu datang ke tempat saya. Itu gitu. Ya, jadi alhamdulillah sekarang ada pesantren Al Kausar lah di daerah situ. Di mana? Sukodono itu. Saya dulu di situ. Ya, yang Bapak Talas di situ saya, termasuk orang tuanya itu dulu ngaji sama saya, itu gitu. Itu sufi, hampir satu kampung itu sufi semuanya, itu demikian. Ya, ini. Jadi itu terpengaruh filsafat, ya, filsafat Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. 1, 3, 3, 1. Itu demikian. Antara hamba dan anu itu demikian. Ya.
Ini. Jadi oleh karena itu mereka di dalam memahami nas-nas dalil itu ada ayat hakikat, ada ayat syariat. Nah, itu demikian. Ya, kenapa? Ya karena pakai filsafat. Itu ada nanti dalam kitab mereka itu ya. Ya ditulis oleh para ulama ya, terutama Dr. Ihsan Ilahi Dhohir itu ada bahasan kitab 2 jilid tebel-tebel itu yang bahas tentang masalah sufi ya, itu demikian. Jadi beliau bahas secara rinci ini. Jadi semuanya ini banyak dari apa filsafat, itu demikian. Ini memahami Al-Quran dan Sunnah yang salah, yang keliru. Ya, oleh karena itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tahu umatnya akan berfirqah, umatnya akan tersesat. Yang tersesat lebih banyak daripada yang benar. Rasulullah tahu, makanya Rasul juga ngasih jalan keluarnya. Rasul bersabda, "May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan persilang sengketaan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Ya. Maka wa alaikum bisunnati. Jadi tidak hanya Rasul sebutkan persilang sengketaannya, perpecahannya, ya. Di dalam riwayat yang lain Rasul ya ini juga jelaskan sampai pada tingkatan wayadribu unuku ba'dukum ba'dan. Saling memukul tengkuk, saling membunuh, nanti umatnya ini saling berbunuh-bunuhan sampai sejauh itu. Ya, ini. Jadi yang banyak yang menimbulkan kelompok-kelompok besar itu mereka yang salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Rasul sudah berikan jalan keluar ini ketika beliau masih hidup ya, wa alaikum bisunnati. Kalau kamu jumpai masa yang demikian itu, perpecahan itu, maka wajib bagi kalian untuk kembali ke sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali khususnya. Secara umum sunnahnya para sahabat, ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, itu demikian. Maknanya apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah tidak lewat filsafat liberal, tidak lewat filsafat kejawen, tidak lewat filsafat sosialis, lewat falsafah lainnya, tidak. Memahami Al-Quran dan Sunnah bukan lewat seseorang tertentu, kiai atau gus. Enggak, Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, yang diajarkan Rasul ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masih murni, yang masih asli. Itu demikian. Kemudian kesesatan yang ada dari dalam juga, dari sebagian umat Islam yang sudah jauh dari kitab sucinya, jauh dari sunnah nabinya, ya, mereka membaca Al-Quran bisa dan baca syair-syair tentang pujian-pujian kepada Rasul bisa, tapi artinya sama sekali tidak bisa. Sehingga apa? Islamnya tercampur dengan adat setempat. Coba dari Madinah ke Mojokerto berapa kilo kira-kira? Yang dilewati berapa negara? Lewat India, Pakistan, ya, lewat Afghanistan, Bangladesh. Itu punya apa? Budaya yang mereka agamanya animisme, dinamisme, mereka agamanya Buddha, Hindu, sampai ke negeri kita. Ya, maka nilai-nilai itu ada semuanya. Maka yang namanya santri dahulu, ya, waktu saya masih kecil, ya, nggak ada santri itu sing gak duwe ilmu kanoragan, gak ono.
mesti duwe. Bahkan saya masih ingat ketika saya remaja itu sing paling seneng itu apa? Ya, ngamalkan mahabbah gawe ngenekno arek wedok. Ya iya itu. Di anak-anak pondok itu begitu. Ya ketok arek wedok ayu iki opo rek iki nek wirite ya opo iki. Diwaca surat Yusuf ya inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aitu hum ini diganti dengan nama perempuan. Ra'aitu Jamila li sajidin. Saya melihat Jamila sujud kepadaku. Mene Jamila memeti ndoleki awak dhewe. Lho, iku santri biye. Nilai adat masih melekat. Nah, itu begitu. Sampun nggih. Nah, ini sayangnya enggak cukup, memang enggak cukup. Ya kita ada tanya jawab apa? Oh enggak ada. Ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.